Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan berita dari Tempo yang memuat pandangan seorang ekonom setelah diwawancarai terkait dengan stimulus ekonomi yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong daya beli. Kebetulan ekonom yang dimaksud itu yang ditanya oleh jurnalis Tempo adalah saya sendiri. Karena itu saya gunakan kesempatan ini untuk membaca dan juga sedikit menambahkan. Karena mungkin keterbatasan ruang, tidak seluruh pernyataan saya mereka muat dan beberapanya mungkin perlu sedikit tambahan komentar ya. Nah, judulnya stimulus ekonomi dinilai tak cukup pulihkan daya beli masyarakat. Ditulis tanggal 3 Juni 2025 jam 7 malam. Ada ilustrasi gambar reparasi sepeda ya, bengkel sepeda. Nah, ditulis begini. Ekonom Bread Institute Awali Rizky menilai kebijakan insentif yang baru diumumkan pemerintah tidak akan memperbaiki daya beli masyarakat secara signifikan. Dikutip pernyataan Awalil saya ya, penyebab utama deflasi adalah lemahnya daya beli. Ini terlihat dari sektor pangan yang justru menjadi penyumbang deflasi terbesar. Padahal itu adalah kebutuhan pokok masyarakat bawah. Rizky saat dihubungi Selasa 3 Juni 2025. Ini agak jarang-jarang Tempo ini memakai nama belakang saya, biasanya pakainya nama depannya. Nah, saya baca dulu nanti saya tambahkan. Menurut dia, deflasi yang sedang terjadi menunjukkan lemahnya konsumsi publik, terutama pada kebutuhan pokok di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Meski terdapat sejumlah pangan yang tetap mengalami inflasi akibat minimnya pasokan, kata Rizky, tren umumnya menunjukkan harga-harga cenderung turun karena konsumsi melemah. Yang tidak ditulis karena mungkin keterbatasan ruang, ketika saya ditanya tentang apa dampak dari deflasi, ya saya bilang deflasi itu sebetulnya lebih merupakan akibat daripada penyebab. Kan ada beberapa fenomena ekonomi ya yang kemudian bisa ditelusuri, diberi angka, itu namanya indikator. Jadi indikator ekonomi itu adalah fenomena ekonomi tertentu, sub ekonomi atau sub ekonomi yang ada besarannya, ya besarannya bisa survei, bisa pendataan dari Badan Pusat Statistik atau lembaga manapun, dan dibandingkan dari waktu ke waktu. Dalam hal inflasi, sebetulnya deflasi itu adalah penyebutan lain ketika inflasi itu bernilai negatif, kontraksi, turun, itu disebut deflasi. Sebenarnya inflasi bernilai minus itu, jadi makanya di banyak buku ajar deflasi tidak dikenal inflasi saja, cuma ada yang minus. Nah, waktu ditanya itu saya katakan, kan pertanyaannya itu cenderung dari jurnalis, apa dampak dari deflasi yang terjadinya deflasi gitu. Saya balik bahwa sebetulnya deflasi itu lebih merupakan akibat dibandingkan penyebab. Nah, penyebabnya adalah untuk kasus yang terjadi di Indonesia saat ini itu karena pelemahan daya beli secara umum. Nah, tetapi saya jelaskan juga deflasi tidak berarti seluruh harga-harga turun ya, karena netizen yang di kanal saya juga sering menyampaikan beras naik ya, beberapa komoditas naik, dan yang penting yang namanya inflasi garis miring deflasi itu catatan untuk kurun sebulan ya. Lalu ada hitung rata-rata tertimbangnya. Jadi ketika kalau secara psikologis masyarakat tuh melihatnya ketika saya beli naik atau turun kan. Berarti kan ada bisa tidak presisi dalam konteks di lapangan untuk kejadian yang menimpa seseorang atau sekelompok orang. Tapi BPS saya percaya memiliki set data jadi secara rata-rata sebulan. Nah, jadi deflasi itu adalah akibat pelemahan daya beli menurut saya untuk kasus yang terjadi di bulan Mei lalu. Nah, saya baca lebih lanjut, itu dia mengutip lagi. Rizky mengatakan kondisi ini akan berdampak secara langsung terhadap perekonomian karena menyangkut kebutuhan dasar. Sebab dia melanjutkan deflasi pada dasarnya lebih sering membawa dampak negatif bagi perekonomian.
Nah, ini saya menjawab apakah deflasi itu baik atau buruk. Saya mengatakan secara umum dan terutama kejadian yang menimpa Indonesia itu indikasi buruk. Indikasi disebabkan kondisi yang buruk, dan dengan deflasi dia bisa mendorong pemburukan lebih lanjut. Tapi hati-hati ya, kata-kata pemburukan ini tidak berarti situasinya buruk sekali, belum tentu. Dalam konteks ini bisa perlambatan ekonomi gitu loh. Perlambatan itu tumbuh tapi lebih lambat dibandingkan periode yang lalu. Jadi ekonomi memang penuh dengan istilah-istilah seperti itu. Jadi saya tidak ingin juga mendramatisir. Nah, ini berita ini perlu didiskon. Saya itu mengatakan dia deflasi itu disebabkan kondisi yang relatif buruk dalam daya beli, tapi lanjutannya bisa mendorong perlambatan lebih jauh. Mengapa? Karena dunia usaha bisa meresponnya untuk memproduksi barang lebih sedikit, mempekerjakan dan seterusnya, dan konsumen pun mungkin akibat yang penyebab deflasinya membuat mereka juga berhitung lebih jauh dalam belanjanya. Nah, ini saya kecualikan. Deflasi bisa saja artinya positif ketika sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya inflasi tinggi. Karena ketinggian di bulan-bulan kemarin, bulan ini terjadi deflasi itu wajar. Nah, misal di kebanyakan hari raya begitu ya, habis puasa lebaran, nah bisa di bulan berikutnya deflasi, itu wajar. Dan untuk kasus ketika resesi atau apa, 98K atau pas Covid itu ada fenomena deflasi bulan tertentu yang bisa dikatakan positif karena mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Karena di perhitungan deflasinya ini month to month ya, bulan ke bulan, bukan year on year. Jarang kalau year on year itu deflasi, jarang sekali, hanya pernah sekali dalam satu bulan maksudnya dalam beberapa tahun terakhir. Itu dulu ya. Nah, saya lanjut bacanya. Sementara itu pemerintah merespon tekanan daya beli dengan mengeluarkan berbagai insentif. Ini dari mereka ya, bukan dari saya. Seperti diskon transportasi, penyaluran bansos tambahan, hingga subsidi upah bagi pekerja. Nah, ada 6 itu, malah sempat ada diskon listrik kemudian dicabut, lalu ada diskon untuk jaminan kecelakaan dan seterusnya. Namun Rizky, saya di sini ya menilai pendekatan ini belum menyentuh akar persoalan. Ini benar kutipannya. Insentif tersebut hanya akan membantu sebagian kecil masyarakat dan bersifat sementara. Itu pernyataan saya. Kebijakan seperti itu tidak bisa diandalkan untuk memperbaiki daya beli secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, jadi misalnya subsidi upah buat pekerja, kan yang sudah bekerja, bagaimana dengan yang tidak punya pekerjaan atau pekerja informal? Kira-kira gitu contohnya. Begitu juga diskon transportasi ya membantu, tetapi kan tidak bisa diterus-teruskan kan. Nah, Rizky menekankan pentingnya menjaga inflasi pada tingkat normal. Ini pendapat saya dikutip, yakni sekitar 3%. Jadi akibat pertanyaan deflasi dan inflasi tadi, saya mengatakan inflasi yang tinggi itu tidak baik. Nah, tetapi deflasi pada umumnya jelek. Lalu bagaimana? Nah, inflasi yang dalam lintasan normal dan stabil. Tapi tiap negara beda. Kita di masa lalu inflasi normal itu di kisaran 7-9%, yang penting di bawah 2 digit. Tapi dalam 10 tahun terakhir lebih ini, lintasan normalnya itu 3. Lah ini year on year-nya 1,6 kemarin. Kemudian pada sepanjang tahun 2024 juga di bawah 2. Nah itu kan tidak di lintasan normal 3-nya. Meskipun pemerintah pakai 1,5 sampai 3,5. Tapi menurut saya nggak ring begitu. Yang lebih pas itu ya 3. Bukan berarti harus 3 ya, maksudnya itu lintasan normal ekonomi Indonesia. Dengan inflasi sebegitu, dunia usaha akan merespon dengan perencanaan bisnis yang sudah memperhitungkan kenaikan harga, dan melihat juga angka sebegitu masih dalam jangkauan daya beli masyarakat. Dari sisi masyarakat juga ekspektasi inflasinya terjaga. Lalu Bank Indonesia melakukan kebijakan yang disebut mendahului kurva ya. Jadi sudah menahan inflasi agar tidak ini. Tapi yang terjadi ini kebablasan, kira-kira gitulah. Nah, jadi saya katakan di situ, stabilitas harga yang sehat, lanjut saya akan mendukung pelaku usaha dalam merancang strategi bisnis serta memungkinkan masyarakat merencanakan keuangan secara lebih baik. Inflasi yang sehat justru menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi. Sementara deflasi seperti yang kita alami sekarang adalah peringatan dini tentang melemahnya konsumsi rumah tangga.
Jadi ingat lo ya, termasuk Trump sekarang ini malah mendorong inflasi. Maksudnya menurut dia terlalu rendah inflasinya, bukan berarti nyuruh tinggi ya. Dia merasa inflasi yang pas buat Amerika itu mungkin di kisaran 3-4% ya. Sementara belakangan ini mulai terlalu rendah. Nah, sebelumnya pemerintah meluncurkan 5 skema stimulus ekonomi senilai total 24,4 triliun. Sudah tidak termasuk listrik ya segitu ya, waktu ditambah listrik lebih dari 30. Nah, Presiden memutuskan memberi stimulus ini untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan domestik terhadap tekanan global, ujar Sri Mulyani. Jadi ini mengutip Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 2 Juni 2025. Jadi rupanya saya ditanya tadi dalam konteks ini meskipun saya tidak lihat ya YouTube-nya. Dari total anggaran tersebut, Sri Mulyani menjelaskan 23,59 triliun berasal dari APBN, sedangkan sisanya sedikit ya, 0,8 berasal dari non-APBN. 5 stimulus ini akan berlaku selama Juni dan Juli 2025. Jadi dihubungkan oleh Tempo, tadi tanggapan saya terhadap inflasi-deflasi, kemudian dikaitkan dengan, saya tidak menanggapi Sri Mulyani jadinya ini yang mengatakan soal stimulus, tapi saya sudah katakan data stimulus ini terlalu terbatas. Tapi bagaimanapun saya tetap berharap pemerintah makin responsif, sigap, dan yang penting tidak sekedar memecahkan masalah ad hoc ya, artinya satu persatu secara parsial, tapi memiliki strategi kebijakan ekonomi yang bersifat jangka menengah dan panjang dan yang tetap berorientasi kepada peningkatan produksi barang dan jasa, artinya pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih penting lagi tetap menjaga agar rakyat sebagian besar tetap bekerja dan bekerjanya memperoleh penghasilan yang cukup layak, kalaupun tidak sejahtera ya cukup layak, sehingga perekonomian terus bertumbuh dan sebagian besar masyarakat bahkan seluruhnya masih bisa menjalani hidup secara layak dan memadai.